Selamat datang di channel saya, Adi Chandra Setiawan. Sesi sebelumnya kita sudah membuat API Get, Insert, Update, Delete Data, dan sesi ini saya membuat tampilan yang akan menggunakan API yang sudah kita buat sebelumnya. Kembali kita buka projectnya, kita buka autoload.php, kita isi URL. Saya menggunakan library URL coordinator yang sudah ada, link saya akan share di deskripsi. Kita download. Kemudian file library url.php kita masukkan ke dalam folder library di folder project kita. Kemudian kita balik lagi ke Visual Studio Code. Ini merupakan URL atau endpoint dari API. Sekarang kita akan membuat tampilan dari list mahasiswa. Ini merupakan endpoint atau URL API, sedangkan ini yang akan menjadi front-end yang akan dilihat dari sisi user. Kita buat root baru mahasiswa dengan mengarahkan ke controller mahasiswa, function atau method index. Kita buat file baru dengan mahasiswa.php di folder controller. Jangan lupa buka dan tutup PHP. Kita kopas saja node direct. Lalu kita membuat kelas mahasiswa. Dipastikan sesuai dengan nama kelas yang sudah kita define di roots.php. Kelas mahasiswa, extend CI controller. Kemudian kita buat function construct. Function atau metode construct ini yang akan terbaca pertama kali pada kelas mahasiswa. This API kita isikan endpoint localhost/restful API/API/mahasiswa. Endpoint atau URL API/mahasiswa merupakan API untuk menampilkan semua data mahasiswa. Yang nantinya, jika kita ingin menambahkan data, kita menggunakan endpoint API/mahasiswa/add. Jika update, API/mahasiswa/update. Kemudian, jika delete, API/mahasiswa/delete sesuai dengan yang sudah kita setting di roots.php. Lalu kita load library url.php. Kita load helper URL dan kita load helper form. URL dan form nantinya akan kita pakai di view. Pada roots.php mengarahkan ke kelas mahasiswa, function atau method index. Sekarang kita buat function atau method index. Kita kopas saja.
Kita sudah membuat function index. $data atau variable data mahasiswa. Kita ambil data dari localhost /RESTful API /API/mahasiswa. Kemudian kita decode, kita masukkan ke dalam variable data mahasiswa, yang nantinya akan kita tampilkan di dalam view. Kita cek terlebih dahulu apakah datanya sudah berhasil kita decode. Printr $data atau variable data. Kita save. Berhasil menampilkan data sudah dalam bentuk array. Kita hapus printr-nya, kita load atau kita panggil view list mahasiswa.php dengan kita mengirimkan data $ atau variable data. Karena kita memanggil view list mahasiswa, kita harus membuat list mahasiswa.php pada folder view. New file list mahasiswa.php. Sekarang kita buat tampilan sederhana menggunakan table. Kita belum menggunakan CSS ataupun Bootstrap. Silakan teman-teman bisa explore lebih jauh. Table, kemudian kita buat TR atau baris, TH atau kolom. TH sama seperti TD, perbedaannya jika TH defaultnya akan menjadi huruf tebal atau bold. Kita buat labelnya terlebih dahulu dengan name, nama, telepon, alamat. Kita tambahkan satu kolom lagi opsi, yang nantinya akan kita isi dengan button update dan delete. Buka dan tutup PHP, saya buat for each atau perulangan. Pada function atau method di controller mahasiswa.php, kita mengirimkan data ke view list mahasiswa.php dengan variable data. Kemudian kita tangkap, kita lakukan perulangan. $mahasiswa alias $mhs atau variable mhs. Kita ambil value name, kita simpan ke variabel atau $name. Kita cek terlebih dahulu, kita printr $name. Kita save, kita refresh. Berhasil menampilkan name. Kita tampung nama, telepon, dan alamat.
Kita buat baris baru untuk menyisipkan value dari data. TR, TD. TR untuk baris, TD untuk kolom. Pada kolom kita isi variabel name, variabel nama, variabel alamat, dan variabel telepon. Kita tambahkan kolom baru untuk membuat action update dan action delete. Jika diklik update, nantinya akan mengarahkan ke URL mahasiswa/edit/value dari NIM. Jika delete, nantinya akan mengarahkan ke mahasiswa/delete/NIM. Jangan lupa di-save. Kita refresh, berhasil menampilkan data mahasiswa yang kita ambil dari API mahasiswa. Kita tambahkan tabel border sama dengan 1 agar tabel terlihat memiliki garis. Kita save, kita refresh. Kita balik lagi ke view list mahasiswa.php. Kita akan menambahkan trigger untuk menambahkan data. Ketika diklik akan mengarahkan ke localhost /RESTful API /mahasiswa/grid. Kita refresh. Link tambah data sudah berhasil kita buat. Sekarang kita kembali lagi ke Visual Studio Code. Kita akses ke roots.php. Sekarang kita akan membuat fungsi untuk menambahkan data atau grid. Kita kopas saja. Kita tambahkan mahasiswa/grid. Kemudian kita akan membuat function atau metode grid pada kelas mahasiswa. Kita buka file mahasiswa.php. Kita kopas saja. Kita ganti function grid. Kita buat if else. Jika datanya tidak kosong, kiriman data dari view kita simpan ke dalam array variabel data. This input post name. Kita buat nama, telepon, dan alamat. Karena function atau metode grid ini untuk menyimpan data,
kita akan menambahkan URL dari defaultnya localhost/restful API/API/mahasiswa/add. Kemudian kita kirim $ atau variabel datanya. Ketika function atau metode create ini diakses, kita akan menangkap data yang dikirim, baik itu NIM, nama, telepon, dan alamat. Kemudian kita kirimkan ke API localhost/restful API/API/mahasiswa/add. Jika tidak ada data yang dikirim, kita akan load view create mahasiswa. Kita buat view-nya create mahasiswa.php. Jangan lupa buka dan tutup PHP. Echo from open multipart mahasiswa/create. Sekarang kita akan membuat form untuk menginput data mahasiswa yang nantinya ketika di-trigger akan mengarahkan ke mahasiswa/create. Kita buat terlebih dahulu tabel tr td-nya. Kita buat labelnya dulu, NIM, nama, telepon, dan alamat. Kita coba, kita klik tambah data. Kita isikan border sama dengan 1. Kita refresh kembali. Sekarang kita tinggal membuat input teks. Kita buat input teks NIM. Echo from input NIM. Input teks dengan value NIM. Kemudian kita kopas saja untuk nama, telepon, dan alamat. Kita save, kemudian refresh.
berhasil membuat input teks NIM, nama, telepon, dan alamat. Kita buat baris baru, kita gabungkan dua kolom dengan menggunakan call span. Ketika diklik button simpan, maka akan mengarahkan ke mahasiswa/grade. Jika kembali, maka akan mengarahkan ke URL mahasiswa. Kemudian kita refresh. Kita menambahkan form close. Kemudian kita save. Kita kembali ke browser, kita coba menginput data NIM, nama, nomor telepon, dan alamat. Kemudian kita klik simpan. Ternyata ada error. Saya ada typo, ternyata yang saya tulis bukan redirect. Saya update menjadi redirect. Data berhasil disimpan, namun link URL belum terdirect dengan benar. Kita kembali ke Visual Studio Code, kemudian kita buka config.php. Pada base URL, kita isikan http localhost/RESTful API. Kemudian kita coba kembali, kita isi NIM, nama, telepon, dan alamat. URL sudah terdirect dengan benar. Kita kembali lagi ke Visual Studio Code, kita buka roots.php, kita buat URL untuk edit. Kita kopas saja mahasiswa/edit, yang nantinya kita akan buat function atau method edit pada kelas mahasiswa. Kita buka controller mahasiswa.php, kemudian kita kopas. Kita buat function atau method edit. Function atau method edit ini akan kita pakai untuk proses edit yang nantinya kita akan memanggil API edit. Saya mengambil value NIM, kemudian saya simpan ke dalam variabel NIM. Pada array data, NIM kita hapus saja karena kita tidak akan mengupdate NIM. Kita ganti simple put karena update menggunakan put. URL atau endpoint-nya kita ganti menjadi update/NIM, dan juga kita akan mengirimkan variabel datanya. Jika tidak ada data yang dikirimkan ke function edit atau method edit, kita arahkan ke view edit mahasiswa. Kemudian kita buat file baru edit mahasiswa.php di folder view.
Kita kopas saja dari create mahasiswa.php. Ketika diupdate, nanti akan mengarahkan ke mahasiswa/edit. Pada input text name, kita tambahkan value dari name, $mahasiswa name. Kemudian kita kopas saja untuk nama, telepon, dan alamat. Kita sesuaikan dengan value masing-masing. Name saya buat read only karena tidak akan kita update. Button saya ganti menjadi update. Kita save, kemudian kita klik edit. Kita coba mengedit alamat. Kita update. Berhasil mengedit alamat. Kita kembali lagi ke roots.php. Kita buat untuk delete. Dan nantinya kita akan membuat function atau metode delete. Kita buka kembali ke controller mahasiswa.php. Kita buat function atau metode delete. Kita tangkap variabel name, karena kita akan menghapus data dengan name tertentu. Jika parameter variabel name yang dikirimkan di view kosong, maka akan terdirect ke mahasiswa. Jika variabel name tidak kosong, maka kita akan arahkan ke API delete. Kita simpan. Kita kembali ke browser, kemudian kita delete. Berhasil menghapus data.